نافع وفعل نافع والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين وزهر الزاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم وتعلم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang ketiga dari macamnya hati yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu qalbul a'ma, hati yang buta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Menceritakan orang-orang kafir Mekah yang mereka sudah mendengar cerita-cerita dari kaum-kaum terdahulu, hasil yang mereka dapatkan dari kaum terdahulu ketika mendustakan para nabi, sehingga Allah menunjukkan kepada kita, fatakuna lahum qulubun, mereka punya hati kok, yang yaqiluna biha, sebetulnya bisa difungsikan untuk dibuat mikir hasil pendustaan orang-orang terdahulu kepada para anbiya sebelum Nabi Muhammad. Mereka juga punya telinga, adzanun yasma'una biha, mereka mendengarkan bagaimana kisahnya umat-umat terdahulu. Karena itu mereka tidak bisa mengambil pelajaran daripada apa yang terjadi oleh umat-umat terdahulu. Apa penyebabnya? Fa innaha la ta'mal absar. Bukan mata ini yang buta. Mereka melihat hasil apa yang dibuat oleh Allah terhadap orang-orang yang mendustakan para anbiya. Dan mereka melihat kebenaran yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha la ta'mal absar, bukan mata yang di kepala ini yang mereka enggak bisa lihat, bisa mereka melihat. Tapi yang jadi masalah walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang jadi masalah itu ketika hatinya yang buta, hatinya yang tidak bisa melihat, hatinya yang sudah terisi dengan permusuhan, sehingga mereka mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa buta mata itu biasa. Bukan berarti enak ya, enggak. Ujian yang harus dia bersabar dalam ujian tersebut. Tapi mending kalau masih mata zahirnya, mata kepalanya yang buta, daripada mata hatinya yang buta. Berapa banyak cerita yang kita dengar daripada para aulia, orang-orang soleh, mereka buta, tidak bisa melihat,
tapi karena kejernihan hati yang mereka miliki lebih daripada orang yang bisa melihat, lebih daripada orang yang bisa melihat. Itu dari segi zahirnya, apalagi segi batinnya. Karena itu kita kadang bingung ketika pandangan mulai berkurang, beli kacamata. Untuk baca Al-Quran beli kacamata. Kita mulai bingung ketika nambah, tambah nemen rek. Kapan kita bingung hati kita ketika sudah mulai tidak bisa memikirkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang karena selisih pendapat kita menolak kebenaran dari lawan diskusi kita. Hati-hati. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang bahaya itu ketika hatinya yang buta. Kemudian yang keempat adalah hati qalbun qasi. Qalbun qasi, hati yang sudah keras, hati yang sudah kaku. Allah jelaskan dalam ayat Al-Quran, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Hati mereka menjadi kaku, keras, nggak punya rasa rahmah, nggak punya rasa lemah lembut, gelap gulita. Setelah Allah tampakkan kebenaran-kebenaran kepada para anbiya terhadap umat-umatnya, maka hati yang sudah demikian fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Hati itu saking kerasnya diibaratkan dengan batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Subhanallah, Allah memisalkan hati yang demikian itu dengan batu. Padahal besi itu lebih kuat dari batu, tapi tidak diibaratkan dengan besi. Kenapa? Karena besi itu kalau dipanaskan lama-lama akan meleleh. Tapi coba batu dipanaskan 1000 tahun dipanaskan nggak akan meleleh itu batu. Karena itu diibaratkan dengan batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekeras apapun batu, ketika ditetesi air dalam waktu yang lama dia akan memiliki efek bekas, entah mulai berlubang sedikit demi sedikit. Lah hati yang sudah kaku ini Allah ibaratkan kal hijarah, seperti batu, au asyaddu qaswa, atau bahkan lebih keras dari batu. Sebab orang kalau sudah hatinya qaswah, kaku, keras, itu tidak bisa menerima nasihat dari apapun, mau dari Al-Quran, mau dari hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mau dari perkataan para ulama, atau bahkan daripada musibah. Kita ini kalau sehat ya lupa kepada Allah, tapi kalau sudah sakit, ya Allah, ya Allah,
Ingat kepada Allah. Artinya hati kita bukan qaswah. Tapi kalau sudah qaswah, kena musibah itu langsung protes ke Allah. Apa ini kok saya tok? Kenapa kok saya dapat musibah demikian? Padahal musibah itu bisa jadi karena memang kesalahan kita, atau Allah ingin memberikan banyak pahala dengan musibah yang diberikan kepadanya. Tapi bagi orang yang qaswah, menentang apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ada batu itu lama yatafajjaru minhul anhar, bisa mengeluarkan pancaran air ketika dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa inna minha, di antara batu lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, terkadang memecah keluar air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ada juga air yang turun dari gunung yang tertinggi ke bawah karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini digambarkan orang-orang yang qasat qulubukum ini sebetulnya turun kepada orang-orang Yahud yang melihat kebenaran daripada Taurat, Injil, dari Taurat bahwa akan datang Nabi Isa. Mereka mendustakan, apalagi kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka dijelaskan di dalam kitab mereka sendiri. Kita dengar bagaimana ada batu-batu yang mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini al-Yahud, mereka tidak bisa mendengarkan apa, tidak bisa beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan di dalam kitab mereka ke atas kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat yang lain, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Coba ketika mereka mendapatkan azab dari kami, beriman, nurut, maka Allah akan hindarkan azab kepada mereka. Andai mereka ini ketika mendapatkan musibah dari Allah tadarra'u ay amanu, beriman, maka akan disingkirkan azab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi walakin qasat qulubuhum, namun hati mereka kaku. Hati mereka enggak mau luluh kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahum syaitan, justru setan akan menghiasi daripada makanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan daripada kemaksiatan, kekufuran, kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kokoh dalam kekufuran, padahal sudah dikasih azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Bukankah sudah tiba bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka luluh, khusyuk saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saat sendiri, bahkan saat di halayak umum, saat berzikir menggunakan lisannya, mestinya orang-orang yang beriman itu ketika berzikir khusyuk, khudu. Kita kan enggak waktunya zikir tola-tole, ya, waktunya zikir mikir janjian sama orang,
waktunya zikir, yang dipikirkan pekerjaannya. Sudah waktunya kita ini orang-orang yang beriman harus ketika berzikir untuk khusyuk. Wa ma nazala minal haq. Begitu juga ketika membaca Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya ketika membaca Quran hati kita itu tariqa wa talin wa takhda, melembut, melunak, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu kalladzina utul kitab, jangan sampai orang-orang beriman ini menjadi seperti orang-orang terdahulu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, yaitu al-Yahud wan Nasara. Fatala alaihimul amadu, kemudian setelah turun kepada mereka kitab, tidak ada kenabian yang dengan waktu yang panjang, enggak khusyuk ketika membaca, tidak memiliki rasa takut, tidak layin hatinya. Faqasat qulubuhum, kemudian setelah itu hati mereka menjadi kaku. Faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi kaku. Mereka lebih tetap tergiur dengan dunia, berpaling daripada nasihat-nasihat yang diberikan oleh Allah. Karena itu dalam ayat ini Allah ingin menegur kita bagi orang-orang beriman, jangan sampai kita itu hanya sekedar membaca Al-Quran seperti Al-Yahud wan Nasara membaca Taurat wal Injil, bacaan yang hanya berlalu tidak memiliki pengaruh apapun di dalam hati kita, karena hal itu dapat membuat hati kita tetap kaku, tidak berpengaruh. Bukan berarti wes lek ngono aku gak usah baca Al-Quran. Baca. Beda orang yang baca ingin menjadi baik dengan orang yang baca sekedar bacaan. Beda. Gak sama. Semua itu tergantung hatinya. Gak paham saya maksudnya, bagaimana bisa menangis, bisa luluh. Nangis kepada Allah karena gak bisanya itu yang akan membuat kita akan luluh hati kita ketika membaca Al-Quran. Dibuka oleh Allah pintu hidayah kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena gak bisa terus berpaling, bahaya. Justru lebih bahaya, karena Nabi itu mengadukan kepada Allah orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini meninggalkan Al-Quran. Karena itu beda orang yang baca dengan merasa bersalah karena tidak bisa luluh hatinya, dengan orang yang baca hanya sekedar membaca. Terus baca Al-Quran agar hati kita bisa lunak. Wa katsirum minhum fasiqun, kebanyakan daripada orang-orang al-Yahud dan Nasara yang mereka hanya sekedar membaca apa yang ada di Taurat dan Injil, berpaling daripada nasihat-nasihatnya, tidak mengamalkan apa yang ada di dalamnya, mereka kebanyakan adalah orang-orang fasik. Nah, maka dari itu 4 macamnya hati yang disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran ini harus kita perhatikan. Hati yang selamat itu yang harus kita kejar, yang harus kita miliki. Setelah kita miliki, kita jaga, kita rawat, sehingga kita mati betul-betul dalam keadaan memiliki hati yang salim. Ketika hati kita salim, selamat, maka layak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, layak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya 3 macam hati ini harus kita hindari, harus kita jauhi. Kalau ada pada kita, cepat-cepat tobat dan minta dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang ada di dalam hati kita daripada sifat-sifat tersebut. Apalagi sampai di dalam qaswatul qalb. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan minasyaqai arba'un, ada 4 tanda-tanda orang celaka.
Di antaranya adalah qaswatul qalb. Di dalam Safwatul Zubat disebutkan wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina qalbun qasi. Sesungguhnya hati yang paling jauh daripada rahmatnya Allah, daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya orang yang keras, hati yang kaku, hati yang susah menerima nasihat, bahkan berpaling daripada nasihat-nasihat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita, dijadikan hati yang selamat, hati yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, berkumpul bersama para anbiya, para mursalin, dan dijauhkan daripada hati para orang-orang yang buta, hati orang-orang munafik, hati orang-orang Yahud Nasara, hati orang-orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.